Malihim Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya dapat kiriman dari Pak Stefanus ya. Pak Stefanus ini membuat tulisan 15 bukti Bapa itu tidak ada. Ya. 15 bukti. Saya begini sajalah, demi menghormati beliau, saya mengalir saja, tidak jiplak persis tulisan beliau ya, nanti malah jadi takutnya nanti ya, namanya beliau kan hanya menulis seperti itu ke saya sampaikan, tidak saya jiplak persis 15-15-nya. Kita mengalir saja ya. 15 bukti Bapa itu tidak ada. Anda sekarang masih nyembah Bapa? Betul Pak, Anda menyembah Allah yang tidak ada. Ya, ini pengantar dulu ya. Saya memberi hadiah 5 miliar rupiah. Beneran Pak, beneran. Kepada siapa saja yang bisa menunjukkan dan membuktikan. Nunjukin buktiinnya pakai ayat saja, nggak usah datang ke surga. Tunjukkan pakai ayat. Di surga ada Bapamu itu, yang kamu sembah-sembah itu. Bapa kami dalam surga. Kamu kan sering nyembah begitu kan? Bapa kami dalam surga. Tunjukkan pakai ayat Alkitab saja ada Bapamu di surga. Ya, Pak Stefanus menunjukkan 15 bukti. Ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada Bapa di surga. Jadi kalau kamu hari ini nyembah Bapa di surga, itu menyembah Allah yang tidak ada. Yang duduk di tahta surga adalah seorang di dalam satu tahta, yaitu Tuhan Allah, tak lain dan tak bukan Yesus Kristus. Wahyu 4 ayat 2 dibuktikan di ayat 8 dan ayat 11. Clear? Ya. Mari kita bahas 15 bukti ya. Begini, Bapa adalah kiasan Yesus. Itu bukti pertama ya. Bahwa Bapa itu tidak ada. Ya. Bukti pertama adalah Bapa itu kiasan Yesus. Ketika Yesus menjadi manusia, maka ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, ya. Maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri Allah di surga. Paham nggak sampai sini? Yohanes 16 ayat 25. Selama ini aku memberitakan kepadamu dengan kiasan. Nanti akan terus terang memberitakan kepadamu tidak lagi dengan kiasan tetapi terus terang, yaitu tentang Bapa. Terus terangnya di mana Pak? Ini bukti kedua di ayat 26. Yohanes 16 ayat 26. In that day, pada hari itu kamu tidak lagi berdoa kepada Bapa, tetapi kamu berdoa dalam namaku. Dan perhatikan, aku juga sudah tidak minta bagimu kepada Bapa. Yesus ingin ngomong, kamu nanti doa dalam namaku, jangan lagi Bapa kami. Jangan lagi Bapa kami yang di surga. Terus Yesus bilang, tak kasih tahu ya, Bapa itu sudah nggak ada. In that day, ketika aku naik ke surga pada hari itu, sudah terjadi. Ya, tahun 33 Masehi di dalam Kisah 1 ayat 9, Yesus naik ke surga. Saat itulah tidak ada murid dan rasul yang doa kepada Bapa. Tidak ada. Bukti ketiga, ya, Kisah 4 ayat 24 misalnya. Para rasul berdoa kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Yesus. Sampai buminya bergoyang ya, di dalam Kisah 4 ayat 30, 31 itu, 30 dan 31. Mereka berdoa kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Yesus, bukan Bapa, bukan. Bukti nomor 4 ya, Bapa itu tidak bisa apa-apa. Bicara aja nggak bisa, berfirman aja nggak bisa. Ya, Yohanes 5 ayat 37. Jadi suara dari langit yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu bukan suara Bapa.
Bapa tidak bisa ngomong, Bapa itu bisu. Ini kata lain dari tidak bisa ngomong. Yohanes 5 ayat 37. Berfirman nggak bisa. Jadi siapa yang ngomong inilah anakku, mentang-mentang anakku, lalu kamu pikir itu Bapa. Bukan. Itu adalah Roh Kudus. Allah adalah roh. Jadi itu suara Allah. Betul. Bapa itu roh enggak? Bapa enggak roh. Sebab Bapa enggak bisa ngomong. Kalau Roh Kudus bisa ngomong. Ya, Kisah 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bisa berkata-kata, kalau Bapa kan enggak bisa ngomong. Suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Yesus ingin ngomong Bapa itu cuman kiasan. Sudah finish. Begitu aku, Yesus naik ke surga, maka Bapa itu finish, stop. Makanya di surga tidak ada Bapa. Ya, dikasih hadiah 5 miliar, semua pendeta nggak ada yang bisa jawab, semua romo nggak ada yang bisa jawab. Ayo, pendeta-pendeta yang mana yang batuk nonong sitik, mampet ya mampet, enak awak sendiri. Pendeta hihu, gede lucu, neko-neko ora raharjo, Stephen Drum, silahkan jawab. Ya, tunjukkan kalau ada Bapamu itu di surga. Tidak pernah ada. Kamu ngerti nggak yang disebut surga? Yang disebut surga adalah Wahyu pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Silahkan kamu bakar menyan, silahkan kamu pakai mantra, nungging-nungging seharian. Bapa, Bapa, tunjukkan engkau ada di mana. Tidak pernah ada Bapa di surga. Bapa adalah kiasan Yesus. Bukti selanjutnya, entah nomor berapa ini. Bapa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa mengampuni dosamu, nggak bisa melakukan doamu. Yang bisa melakukan permintaanmu adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Doalah kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Itu waktu Yesus jadi manusia. Lalu ayat 14, doalah dalam namaku, kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang bisa melakukan doamu itu Yesus, bukan Bapa. Yang bisa mengampuni dosamu itu Yesus, bukan Bapa. Markus 2 ayat 10, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Meskipun kamu nungging-nungging doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nama Bapa adalah Yesus. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Siapa nama Bapa? Yesus. Begitu gereja tahu bahwa nama Bapa itu Yesus, bubar itu gereja. Makanya gereja begitu mempertahankan Bapa itu bukan Yesus. Ya, Bapa itu pribadi lain dari Yesus. Supaya gerejanya nggak bubar. Begitu Anda baca ayat Alkitab, Yohanes 17 ayat 11 dan 12, Yohanes 5 ayat 37, bahwa nama Bapa itu Yesus Kristus, bubar itu gereja. Ya. Bukti selanjutnya adalah siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Yesus telah diutus Bapa di dalam Yohanes 6 ayat 29. Inilah pekerjaan yang diinginkan Allah, yaitu semua orang harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah. Tidak pernah ada orang disuruh percaya kepada Bapa. Tidak pernah ada. Semua orang disuruh percaya kepada Yesus Kristus. Ya, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Ini bukti bahwa Bapa itu tidak ada. Bapa itu ya cuman kiasan Yesus. Kalau Allah ada. Allah selalu ada, Yesus Kristus. Kalau Bapa itu kan kiasan Yesus karena Yesus sedang jadi manusia. Allah sedang jadi manusia, maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri. Yesus sudah mengatakan Bapa udah nggak ada. Di dalam Yohanes 16 ayat 26. Jangan ngotot. Bukti lain, tidak pernah ada rasul maupun murid doa Bapa kami. Ini hadiah 5 miliar juga bolehlah. Silahkan tunjukkan ayat Alkitab, ada murid Yesus, ada rasul Yesus yang melakukan doa Bapa kami.
Ayo para romo yang kalian itu penganjur doa Bapa kami, tunjukkan kamu dasarnya apa. Tunjukkan kalau ada rasul yang doa Bapa kami. Tunjukkan kalau ada murid-murid yang melakukan doa Bapa kami. Tidak pernah ada murid-murid melaksanakan doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami itu doanya Yohanes Pembaptis. Dalam tanda petik, Yesus cuman jiplak doanya Yohanes Pembaptis. Baca Lukas 11 ayat 1. Tuhan, ajarkan kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Ini permintaan dari Andreas. Andreas kan mantan muridnya Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus menyebutkan doa kepada Bapa di dalam Lukas 11 ayat 2-4. Itu jiplaan doanya Yohanes Pembaptis yang diajarkan kepada murid-muridnya. Bagaimana dengan Matius, Pak? Matius 6 ayat 9-15 itu doa bukan doa ya. Sebab di situ dikatakan ampunilah segala kesalahan kami. Kalau urusan kesalahan itu kepada manusia bukan kepada Allah. Kalau Allah itu ampunilah dosa kami. Seperti di dalam Lukas 11 ya. Yang doa Bapa kami itu sayangnya Lukas 11 itu jiplaan. Matius pasal 6 yang Anda agung-agungkan sebagai doa the Lord Prayer itu, sesungguhnya Yesus ingin ngomong itu doa kepadaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Namamu Bapa, nama Bapa siapa? Yesus. Ya, terus Anda lacak terus itu doa Bapa kami itu doa kepada Yesus. Makanya tidak ada rasul yang doa Bapa kami. Ya, bukti lain misalnya tidak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Yang pernah ada murid-murid yang membaptis Bapa Anak Roh Kudus nggak pernah ada. Tapi gerejamu, para pendeta, para romo paling kenceng. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dasarmu apa? Nggak pakai dasar. Nah itu pengajaran penyesatan. Ya, bukti lain apa? Siapa lihat aku, lihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu bukti bahwa Bapa itu kiasan Yesus. Aku yang fisik dan Bapa adalah kiasanku, Allah yang roh. Tidak mungkin satu. Masuk fisik sama kiasan yang roh kok satu? Ya enggak. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya Bapa itu kiasanku. Siapa yang lihat aku, lihat Bapa. Maksudnya Bapa itu kiasanku. Siapa mengenal aku, mengenal Bapa. Maksudnya Bapa itu kiasanku. Clear? Makanya tidak pernah ada Bapa di surga. Hari ini kamu masih berdoa kepada Bapa, tak kasih tahu. Demi kemurahan Allah, kamu berdoa kepada Allah yang tidak ada. Mungkin belum 15, saya tidak sebutkan semua ya. Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Diulang 2 kali loh itu loh. Ya, oleh Yesus ya. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, maksudnya apa Pak? Akulah Allah, bukan akulah Bapa, bukan. Dibuktikan di dalam Wahyu 21 ayat 7. Aku menjadi Allah. Yesus tidak bilang aku jadi Bapa dan kamu menjadi anak. Jadi hubungan itu Allah dan anak. Siapa yang bilang Bapa lebih dekat gitu? Ya, tidak pernah ada itu. Pak, Bapa kan lebih dekat, Pak. Ya. Hanya dekat Allah aku tenang. Hanya dekat Allah aku tenang. Itu yang benar. Kota bentengku, gunung batuku, keselamatanku. Hanya dekat Allah aku tenang. Itu yang benar. Kota bentengku, gunung batuku, keselamatanku. Jadi tidak benar dekat Bapa. Enggak ada dekat Bapa. Dekat Allah. Hanya dekat Allah aku tenang. Anda yang masih pikiran Anda dicekokin ajaran Bapa kan lebih dekat. Itu ajaran iblis. Alkitab mengatakan dekat Allah. Hubungan itu Allah dan anak.
bukan Bapa dan Anak. Ya, clear? Ya. Jadi terima kasih Pak Steven ya, Pak Stefanus dari Jakarta yang sudah menyampaikan 15 bukti bahwa Bapa itu tidak ada ya. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan Allah, ayo kembali ke Alkitab. Apakah Anda masih nyembah Bapa? Tak kasih tahu, Bapa itu Allah yang tidak ada. Sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Ya, tidak ada Bapa di surga. Ya, Anda percuma puluhan tahun ngaku jadi Kristen, Anda dicekokin doktrin bahwa bisa selamat masuk surga, itu salah. Penyembah Bapa justru mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24, dijamin penyembah Bapa masuk neraka. Dijamin. Ya, kalau mau masuk surga, sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Dari dulu Allah itu tetap sama, nggak pernah ganti, nggak pernah diselipin Bapa, nggak pernah. Dari dulu Allah itu Yesus Kristus, dulu sebagai Tuhan Yahweh, ya. Di Perjanjian Lama, ya, lalu memakai kiasan yaitu Bapa sebagai kiasan diri Yesus sendiri, Allah di surga. Lalu Allah zaman setelah Yesus naik ke surga, 1 Yohanes 5 ayat 20, Roma 16 ayat 27, Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya, itu tadi tulisan dari Pak Stefanus, meskipun tidak saya sebutkan semua ya, 15 bukti Bapa itu tidak ada. Tanggal 9 Oktober saya ada di Surabaya, yang mau baptisan, yang mau dialog, yang mau debat silahkan. Ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara ya, supaya Anda tidak disesatkan seperti ini. Eranya sudah berubah. Pengajaran lama, penyesatan 2000 tahun, yang dedengkot dan dekotnya pendetanya juga itu-itu saja, romonya juga itu-itu saja. Betapa penyesatan itu luar biasa. Kalian semua dibohongi, dicekokin, suruh menyembah Bapa, Allah yang tidak ada. Sembahlah Allah yang benar, Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.